Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai memasuki kebaktian kita pada minggu ini. Arahkan hati, marilah kita yakini kebaktian kita hari ini kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memulai kebaktian ini. Bila Kristus dimuliakan, namanya diagungkan, kerajaannya diberitakan. Amin. Saudara sekalian, kita menyadari dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, ada banyak hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Roma 3 ayat 23 dengan jelas berkata, karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagi saudara yang mengaku akan dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan, maka berita anugerah bagi saudara di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami bisa berbakti pada hari ini di tengah situasi yang tidak menentu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Terimalah segala pujian kami. Biarlah dalam segalanya Kristus dimuliakan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sebagai wujud ekspresi cinta kami, ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam minggu-minggu yang sudah kami lewati, ada banyak kali kami telah berbuat salah. Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah hidup kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat Asheville Indonesian Presbyterian Church di Sydney. Apa kabarnya? Dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sama seperti kami, keluarga kami di Melbourne. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan
Sesuai dengan bacaan, maka saya akan mendasarkan firman Tuhan dari kitab Roma. Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Dan saya mengajak jemaat semua yang ada di rumah masing-masing, kalau boleh membuka Alkitab atau smartphone, kita akan baca bersama-sama. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami baca. Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Dan kami semua didorong untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus, supaya bukan hanya kami boleh mendengar dan menyimpan firman Tuhan, tetapi kami juga boleh melakukannya. Dan biarlah nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan di sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, tema hari ini adalah hanya Allah yang patut dimuliakan. Hanya Allah yang patut dimuliakan. Saudara sekalian, jikalau kita melihat masyarakat di sekitar kita, masyarakat dunia di mana kita berada, ternyata saudara sekalian masih banyak manusia yang diciptakan oleh Allah. Ternyata tidak mudah untuk mengagumi dan memahami Allah di dalam dunia ini. Saudara, setelah Paulus menjelaskan secara detail tentang hukuman yang akan menimpa manusia karena keberdosaannya, setelah Paulus menjelaskan bagaimana Allah datang memberikan pengharapan untuk melepaskan manusia yang berdosa dari murka Tuhan di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Dan setelah Paulus menjelaskan bahwa bagi mereka yang telah dilepaskan dari murka Allah, mereka akan menikmati kehidupan yang baru sebagai manusia baru bersama dengan Tuhan. Maka Paulus mengajak jemaat penerima surat Roma yang umumnya adalah orang Yahudi untuk merenungkan mengapa orang-orang Israel justru gagal untuk terus berjalan di dalam jalan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa justru mereka mengeraskan hati sehingga akhirnya justru bangsa-bangsa lain mencicipi berita Injil itu. Nah, saudara sekalian, itulah yang menjadi berita-berita utama dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Sifatnya lebih doktrinal. Tetapi di dalam pasal 1 sampai pasal 11 ini, saudara sekalian, di situ kita melihat bagaimana Paulus ingin mengajak jemaat di Roma tentang hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan karena itulah saudara sekalian, sebelum masuk kepada bagian praktika di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 16, Paulus mengajak jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Allah karena apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi manusia. Melepaskan manusia dari murka Tuhan, tinggal bersama manusia, bekerja di tengah manusia, dan lain sebagainya. Karena itu saudara sekalian, Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk selalu memuliakan Tuhan Allah. Di sini dikatakan saudara sekalian, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, soli Deo gloria, to the glory of God alone. Hanya bagi kemuliaan Allah selama-lamanya.
Saudara sekalian, seberapa besar kerinduan Bapak, Ibu, dan saya untuk selalu memuliakan Allah? Seberapa besarkah pengertian kita tentang siapa Allah dalam hidup kita, sehingga kita selalu didorong untuk memuliakan Allah? Saudara, siapakah Allah menurut saudara? Ada seorang bernama Anthony Collins. Orang ini sangat dipengaruhi oleh filsuf Inggris bernama John Locke. Suatu kali Anthony berpapasan dengan seorang Kristen yang mau ke gereja. Timbul keisengan di dalam hatinya, saudara sekalian. Dia bertanya, menurut kamu Allah yang kamu sembah ini besar atau kecil? Saudara sekalian, orang Kristen itu pun tanpa ragu-ragu menjawab, dua-duanya. Dia begitu besar sehingga langit pun tak dapat memuatnya. Tapi dia begitu kecil sehingga dia bisa tinggal di hati kita, di hatiku. Saudara sekalian, menurut saudara, siapakah Allah bagimu? Sebesar apakah Allah bagi saudara dan saya? Paulus mengajak jemaat-jemaat penerima surat Roma ini, dan juga sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memahami dan mengenal kebesaran Allah. Apalagi saudara sekalian, betapa pentingnya memahami kebesaran Allah di tengah masa-masa krisis sekarang ini. Sehingga dengan mengenal kebesaran Tuhan, kita akan selalu didorong untuk selalu hidup memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, mengapa hanya Allah yang patut dimuliakan? Karena Allah saja yang mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan saya. Hanya Allah yang mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan bagi saya. Di dalam ayat 33, saudara sekalian, Paulus mengakhiri catatan teologia dari pasal 1 sampai dengan pasal 10 pasal 11 ayat yang ke-32 dengan doksologi. Dan dia memulai doksologinya dengan berkata begini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ini merupakan ekspresi kekaguman Tuhan akan pekerjaan Allah dan akan diri Allah itu sendiri. Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Saudara pasti mudah sekali. Yang dimaksudkan pengetahuan di sini tentu adalah semua informasi, semua data. Sementara yang dimaksudkan dengan hikmat di sini adalah bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Hikmat adalah mengetahui bagaimana menggunakan semua informasi yang ada untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya sebuah buku tafsir kitab Roma berkata, wisdom directs all things to the best end. Knowledge knows the end. Saudara sekalian, hikmat itu mengarahkan segala sesuatu kepada akhir yang final, yang terbaik. Dan pengetahuan tahu ujung dari semuanya itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih tujuan akhir? Apakah tujuan final dari Allah menciptakan langit dan bumi? Dari Allah menciptakan saudara dan saya? Dari Allah menyelamatkan saudara dan saya? Apa sih tujuan akhir dari semuanya itu? Dalam buku The Westminster Shorter Catechism yang sebenarnya ditulis pada tahun 1647, yang kemudian dipakai sebagai buku standar oleh banyak gereja-gereja Presbyterian di dunia, diajukan sebuah pertanyaan pertama. What is the chief end of man? Apakah tujuan utama dari manusia diciptakan? Jawabannya adalah man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Allah selama-lamanya. Disinilah saudara sekalian Paulus mengakui betapa luasnya pengetahuan Allah. Itulah sebabnya pemazmur berkata, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur 139 ayat 2. Kemahatauan Allah juga berlaku di dalam relasi Allah dengan Israel, yang kemudian hari, walaupun mereka menjadi keras dan melawan Tuhan, Allah tahu. Paulus juga mengakui betapa dalamnya hikmat Allah. Bagaimana Allah mengontrol kegagalan Israel, sehingga hal itu justru menggenapi tujuan utama Allah, yaitu supaya Injil diberitakan sampai ke ujung dunia bagi semua manusia, supaya dengan demikian manusia kembali memuliakan Tuhan. Saudara, Allah memang telah memilih Israel melalui perjanjian dengan Abraham, tetapi karena kekerasan hati mereka dan kegagalan mereka melihat hakikat Injil, maka Injil diberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya juga menerima berita Injil. Paulus sungguh, saudara sekalian, ketika memikirkan akan apa yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan manusia, sungguh muncul perasaan kagum bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah, di mana Dia akan mengarahkan dan mengenapkan semuanya menuju kepada tujuan akhir, yaitu supaya manusia kembali memuliakan Tuhan. Inilah, saudara sekalian, hikmat Allah yang begitu tinggi. Itulah sebabnya Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Saudara sekalian, itulah sebabnya, saudara sekalian, kepada jemaat di Korintus juga, Paulus juga menyerukan hal yang sama. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Paulus sangat konsisten, saudara sekalian, di dalam pikiran teologianya. Dia mengakui bahwa semuanya itu berasal dari Allah, apalagi keselamatan kita. Dan kalau kita menerimanya, maka tujuan akhirnya adalah supaya manusia memuliakan Tuhan. Jadi saudara sekalian, bagi Paulus, Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan, satu-satunya sumber kehidupan, yang melalui Yesus Kristus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang percaya kepadanya, boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah memang patut dimuliakan, karena keselamatan kita bersumber dari Allah saja. Dan sesuai dengan pemahaman para reformator abad ke-16, semua itu tidak bisa dilepaskan dari 4 sola lainnya, yaitu yang pertama, sola scriptura. Scripture alone, scripture alone. Yang dimasukkan di sini adalah Alkitab, satu-satunya otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Diberikan Allah kepada kita. Alkitab menjadi jawaban atas semua pergumulan pertanyaan kita tentang Allah dan karyanya bagi manusia. Saudara sekalian, yang kedua yang tidak bisa dilepaskan ketika kita menerima anugerah keselamatan adalah sola fide, faith alone. We are saved through faith alone in Jesus Christ. Kita ini diselamatkan semata-mata karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Sudah sekalian dikasih Tuhan, tanpa pemberian iman dari Tuhan, kita tidak akan mungkin menerima dan mengakui karya Kristus di atas Golgota. Tapi bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya sola gratia, grace alone. Saudara sekalian, kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah Allah semata, tidak ada jasa, tidak ada kebaikan manusia di dalamnya. Karena itu tidak boleh ada orang pun yang bermegah atas keselamatan yang dia punya. Hanya karena anugerah Tuhan semata-mata kita diselamatkan, dan juga oleh karena anugerah Tuhan semata-mata kita menjalani hidup keselamatan sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan itu diberikan Allah kepada saudara dan saya. Bukan hanya anugerah, tetapi juga Tuhan memberikan, Allah memberikan kepada saudara dan saya solus Christus, Christ alone. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat, Tuhan dan Raja kita. Di dalam Yesus sajalah, melalui Yesus kita mengenal Allah.
Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Solus Christus. Dan saudara sekalian, dan yang terakhir, jikalau demikian, jikalau semuanya berasal dari Allah, maka seharusnya kita berkata, Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. Kita ini hidup menerima anugerah keselamatan, dipelihara dalam iman keselamatan, supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Semuanya dari Allah, bagi saudara dan bagi saya. Saudara, ini hanya merupakan kisah imajinasi saja. Ada seorang pemuda yang sedang galau tentang keyakinan keselamatannya. Dia tidak yakin apakah sungguh dia sudah diselamatkan, walaupun dia adalah seorang yang aktif bergereja. Suatu kali ketika dia tertidur, dia bermimpi tiba di pintu gerbang surga. Pada saat dia tiba di pintu gerbang surga, dia berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat bertanya, tahukah anak muda syarat masuk kerajaan surga? Wah, saya tidak tahu. Katakanlah. Malaikat berkata, lihat papan pengumuman di bawah. Untuk masuk kerajaan surga, kamu perlu 100 poin. Seperti kalau kita lagi urus PR, saudara sekalian. Coba sebutkan apa yang engkau sudah lakukan, dan saya akan memberi poin nilai atas perbuatanmu itu. Pemuda ini berkata, saya seorang yang rajin ke gereja. 2 poin. Saya seorang yang rajin memberikan perpuluhan. 2 poin. Bukan berarti perpuluhan tidak penting. Ini imajinasi, saudara sekalian. Wow. Lalu kemudian dia berkata, oke, saya rajin melayani. 2 poin. Apalagi ya, lalu pemuda ini memikir dengan begitu serius dan dia berkata, oke, saya tidak pernah berbohong. Minus 100 poin, kata si malaikat. Mengapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah berbohong. Pemuda ini menangis dan berkata, kalau begitu bagaimana saya bisa masuk ke surga? Dengan cara apa saya bisa masuk ke surga jikalau poin saya tidak mencukupi? Kemudian malaikat itu bertanya, lalu menurut kamu apa yang harus kamu kerjakan? Malaikat, biarlah pintu surga membuka rahmat dan kasih karunia, mengizinkan aku masuk ke dalam surga. Bukakanlah, aku mohon dengan penuh permohonan, nyatakan belas kasihanmu supaya aku bisa masuk ke surga. Dan malaikat berkata, nah itu betul. Untuk masuk ke surga yang kamu perlukan adalah belas kasihan Allah bagi hidupmu. 100 poin. Saudara sekalian dikasih Tuhan, keselamatan kita semata-mata dari Allah. Tidak ada perbuatan baik saudara, tidak ada jasa saudara. Saudara melayani dengan baik sebagai buah keselamatan. Kita memberikan persembahan sebagai buah keselamatan. Tetapi hanya karena Allah semata-mata, saudara dan saya hari ini diselamatkan. Soli Deo Gloria. Yang kedua, saudara sekalian, hanya Allah yang patut dimuliakan. Mengapa? Karena Allah terus bekerja menggenapi rencananya. Allah terus bekerja menggenapkan rencananya. Saudara sekalian, Paulus di sini melanjutkan kekagumannya akan kebesaran Allah dengan seruan yang selanjutnya. Dia berseru begini, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara sekalian, kata tidak terselidiki berarti sesuatu yang memang tidak bisa ditrace. Tidak terselidiki berarti tidak bisa ditrace, diikuti. Nah, kata tidak terselidiki berarti sesuatu memang tidak bisa ditelusuri. Bandingkan dengan misalnya cara penanganan COVID-19 di Australia. Pemerintah pengen melonggarkan restriction dengan satu syarat. Kalau ada satu case, pemerintah harus tahu dari mana orang ini kena COVID-19, dari mana, di tempat mana. Mereka ingin men-trace asal mula supaya tidak timbul klaster baru dan supaya klaster itu bisa diterapi. Itu artinya di-trace.
Tetapi saudara sekalian, mencoba mengikuti cara-cara Allah bekerja dalam hidup manusia, jujur adalah seperti usaha yang sia-sia. Seperti saudara sekalian kata si pemazmur, saudara sekalian, seperti kita mengikuti jejak-jejak kaki di laut. Mazmur 77 ayat yang ke-19 berkata begini. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Memang saudara sekalian, untuk memahami pekerjaan Allah di tengah dunia tidak mudah. Tanda-tandanya ada, tapi seringkali kita juga tidak tahu kapan Allah bekerja, kapan Allah menggenapi rencananya bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Yesaya pun mengingatkan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi saudara sekalian, walaupun kita tidak mudah memahami atau mentrace segala cara kerja Allah, tetapi percayalah bahwa Allah terus bekerja dan Dia tidak akan berhenti bekerja, yaitu untuk membawa lebih banyak orang datang berlutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu saudara sekalian, jangan pernah lelah berhenti memberitakan Injil dan berdoa bagi keselamatan orang lain. Allah belum pernah berhenti bekerja, memanggil banyak orang untuk boleh berlutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini adalah saat yang baik bagi orang-orang percaya untuk mulai bersaksi kembali. Gereja harus terus memproklamirkan Yesus adalah Juru Selamat dunia, karena Tuhan sendiri tidak pernah berhenti bekerja untuk memanggil orang supaya boleh bertobat dan datang kepadanya. Di sini saudara sekalian, Paulus menggambarkan Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Paulus menggambarkan cara Allah bekerja dengan menggunakan gambaran pohon zaitun dengan cabang-cabangnya. Paulus di dalam ayat yang ke-16, 17, 18 saudara sekalian, dan selanjutnya itu berbicara tentang ada pohon zaitun dengan cabang-cabangnya. Dan pohon zaitun dengan cabang-cabang sejati, ternyata cabang-cabangnya itu telah dipatahkan. Sementara ada tunas-tunas liar atau cabang-cabang liar yang dicangkokkan pada akar pohon zaitun. Dan cabang yang dicangkokkan itu kemudian hidup karena pohon zaitun itu penuh dengan getah. Jadi pohon zaitun ini punya cabang sebelumnya, tapi cabang itu sudah dipatahkan. Sebaliknya kemudian ada tunas-tunas liar, cabang-cabang liar yang kemudian dicangkokkan kepada akar pohon zaitun itu. Karena akar pohon zaitun itu penuh dengan getah, maka cabang-cabang liar itu, tunas-tunas liar itu pun mendapat asupan makanan dan menjadi sehat, tumbuh dengan baik. Saudara sekalian, Paulus mengingatkan bahwa yang membuat cabang-cabang itu sehat, baik cabang sejati atau tunas-tunas liar, bukanlah cabang-cabang itu sendiri, tapi yang membuat mereka jadi sehat adalah akar pohon zaitun yang sehat. Karena itu dikatakan kalau akar pohon zaitun itu kudus, maka cabang-cabangnya pun itu kudus. Di sini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, siapakah yang dimaksudkan dengan akar pohon zaitun? Kedua, siapakah yang diwakili oleh cabang-cabang sejati? Ketiga, siapakah yang diwakili oleh tunas-tunas liar? Pertanyaan pertama, siapakah yang dimaksudkan dengan akar pohon zaitun? Yohanes Calvin mengartikan, saudara sekalian, dalam buku tafsirannya, yang dimaksudkan akar pohon zaitun adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa? Karena iman mereka tidak pernah pudar. Waktu mereka menerima janji Tuhan, mereka percaya dengan sepenuh hati. Karena itu sudah sekalian Allah menyayangi mereka. Merekalah akar pohon zaitun Ishak. Siapakah yang diwakili oleh cabang-cabang sejati? Yang dimaksudkan cabang sejati adalah Israel. Mereka adalah dulunya cabang sejati dari iman percaya Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tetapi karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, mereka dipatahkan. Ketiga, siapakah yang diwakili oleh tunas-tunas liar? Saudara sekalian, mereka adalah saudara dan saya. Tunas-tunas liar adalah perwakilan orang-orang di luar Israel yang dicangkokkan kepada janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga hari ini saudara sekalian kita mengecap, mencicipi janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dan hari ini saudara dan saya boleh menjadi orang-orang percaya. Jadi Paulus menekankan betapa Allah itu setia kepada janji-janjinya. Allah terus setia kepada janji-janjinya walaupun di tengah pemberontakan umatnya, di tengah cabang-cabang sejati yang menolak dia. Tuhan tidak hanya membentuk suatu umat yang baru, tetapi Allah juga terus dan akan terus menjaga keberlangsungan Israel. Walaupun saat ini kita hidup di zaman gereja, tetapi bangsa Israel tetap adalah umat pilihan Allah. Karena mereka adalah bagian dari akar pohon zaitun. Selanjutnya, jikalau Allah bisa mematahkan cabang-cabang pohon zaitun yang asli, maka Allah juga bisa mematahkan cabang-cabang liar yang sudah dicangkokkan, saudara sekalian. Sebaliknya, kalau cabang-cabang liar itu bisa dicangkokkan, tentu lebih mudah cabang-cabang asli dicangkokkan kembali kepada pohon zaitun. Kalau yang liar saja gampang dicangkokkan, apalagi cabang-cabang sejati, yaitu Israel. Tapi saudara sekalian, semuanya hanya bisa terjadi dengan satu kejadian. Kalau mereka percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat, Mesias yang hidup. Nah, kesetiaan Allah untuk menggenapi rencananya sudah sekali mencapai puncaknya dengan mengirim Yesus mati di Golgota. Itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata bahwa kemuliaan Allah hanya bisa dipahami dengan benar melalui karya keselamatan Kristus di atas kayu salib yang membenarkan orang-orang percaya. Sudah sekali dikasih Tuhan, tunas-tunas liar, cabang-cabang sejati hanya bisa dicangkokkan jikalau mereka mengakui janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa akan datang juru selamat Mesias yang akan menyelamatkan hidup manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau mereka percaya, mereka dicangkokkan. Kalau mereka tidak percaya, mereka dibuang, dibakar dan dipatahkan. Saudara sekalian, karena itulah kita hanya bisa memuliakan Allah dengan menggunakan kacamata penderitaan Kristus di Golgota. Setiap kali kita mengingat kematian Yesus di Golgota, kita dibawa untuk merenungkan betapa Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berhenti bekerja menggenapi janjinya. Allah bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menarik orang-orang datang kepadanya. Karena itu saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa, mendoakan orang-orang yang mungkin seperti Israel. Mungkin dulu orang-orang itu terikat menjadi anggota gereja, tetapi mungkin karena kepahitan yang mereka alami, mereka meninggalkan Tuhan dan tidak mau kembali. Jangan pernah berhenti atau menyerah berdoa untuk mereka. Jangan pernah berhenti berusaha untuk menarik orang-orang yang mungkin dulu pernah dekat dengan kekristenan, tetapi karena pengalaman hidup yang berat kemudian marah kepada Tuhan dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berusaha menarik mereka. Hari-hari ini saudara sekalian, saat-saat yang baik bagi orang-orang Kristen untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah, membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Saat-saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita terus mendoakan orang-orang yang belum percaya. Biar dengan banyaknya kejadian yang sedang dialami dunia, banyak mata-mata rohani mereka terbuka dan mereka mau datang kembali kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Seperti juga saudara sekalian, di dalam Roma 8 Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu saudara sekalian, kita percaya bahwa Allah bekerja dengan berbagai macam cara untuk supaya tunas liar yang dicangkokkan itu saudara sekalian bisa tetap terus bersama dengan Tuhan.
Supaya tunas-tunas liar yang sementara ini tersebar dengan begitu banyak keadaan hidup yang sulit mungkin bisa kembali dicangkokkan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Supaya saudara kembali dicangkokkan kepada Allah yang hidup. Karena itu John Piper berkata penderitaan yang saat ini kita hadapi di dunia ini seperti megafon bagi dunia yang tuli. Mungkin memang dunia di mana kita hidup ini sudah tuli. Kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita lupa akan Tuhan. Banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dengan COVID-19 saudara sekalian, ini kiranya menjadi megafon supaya kita kembali ingat Tuhan. Ingat untuk memuliakan Tuhan. Kita dicangkokkan lagi kepada Allah sumber kehidupan yang telah menciptakan kita. Karena itu saudara sekalian, muliakan Allah. Hanya Allah yang patut dimuliakan karena Allah selalu bekerja menggenapi rencananya. Baik untuk menarik orang kembali kepada Tuhan maupun juga untuk memelihara kehidupan saudara hingga saatnya kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, hanya Allah yang harus dimuliakan, patut dimuliakan karena Allah selalu ingin memakai hidup kita untuk kemuliaannya, tidak ada tujuan lain. Anda dan saya diciptakan supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Di akhir doksologi ini saudara sekalian, Paulus berbicara tentang tujuan keselamatan itu diberikan, yaitu supaya saudara dan saya yang sudah diselamatkan mau hidup bagi Allah saja. Ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saudara sekalian, sangat menarik untuk dicatat bagaimana Paulus meyakini bahwa manusia bukan sekedar debu tanah. Allah ingin memakai hidup manusia yang telah diselamatkan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan di sini Paulus memberi beberapa contoh bagaimana umat Allah dapat memuliakan Allah melalui hidupnya. Pertama, misalnya kita bisa memuliakan Allah dengan cara menunjukkan iman yang kuat di tengah janji-janji Allah yang sepertinya tidak nampak terjadi. Ya seperti Abraham, Roma 4 ayat 20. Di tengah keadaan dunia yang kacau karena COVID-19 ini, saudara sekalian, kita bisa memuliakan Allah dengan cara menunjukkan iman percaya kita yang kuat. Walaupun hari ini sepertinya doa-doa kita pun belum mendapat jawaban seperti yang kita inginkan. Kita bisa memuliakan Allah di saat-saat ini dengan cara mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Kita bisa memuliakan Allah dengan membagi hidup bagi orang lain seperti Kristus telah membagi hidup bagi kita. Roma 15 ayat yang ke-7. Kita juga bisa memuliakan Allah saudara sekalian dengan cara hidup dengan ucapan syukur tiap-tiap hari dalam segala keadaan. Walaupun sudah sekarang keadaan-keadaan hari ini tidak menguntungkan, tapi mari kita tetap bersyukur. Dulu Tuhan sudah pelihara kita. Masakan masa yang akan datang Tuhan tidak pelihara? Kita bisa memuliakan Allah di saat-saat ini dengan cara menjaga kekudusan hidup seksualitas kita. Di tengah zaman yang sudah jatuh dalam pornografi dan egoisme. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita, saudara sekalian. Di tengah zaman di mana pornografi sudah menjadi komoditas umum, saudara sekalian, kita menjaga kekudusan hidup, diri, dan pernikahan kita. Kita bisa memuliakan Allah dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa memuliakan Allah dengan cara selalu mengucap syukur dalam segala hal untuk segala keadaan yang kita alami. Dan masih banyak lagi saudara sekalian, tetapi paling tidak yang terakhir, kita bisa memuliakan Allah dengan menyaksikan Yesus melalui kesaksian maupun cara hidup yang baik dan perkataan kita sehingga Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Filipi 2 ayat 11. Dapat dipastikan bahwa mereka yang belum menerima keselamatan, pasti mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, bukan? Karena tanpa mengenal keselamatan yang dari Allah, maka segala yang diperbuat manusia semata-mata berdasarkan penilaian diri sendiri. Berdasarkan sifat kepuasan diri.
Saya mau mengampuni kalau orang mengampuni saya. Saya mau berbuat baik kalau orang berbuat baik kepada saya. Saya tidak bisa percaya Tuhan kalau janjinya tidak digenapi. Saudara sekalian, saya tidak bisa bersyukur kalau hidup saya susah. Itu cara-cara berpikir dunia. Dan saya percaya orang-orang yang belum di dalam Kristus, dia tidak bisa menyaksikan, memuliakan Allah dengan kehidupan mereka. Dia akan sulit bersyukur kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Hanya kita yang telah mengalami anugerah keselamatan dari Allah, baru benar-benar, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, dapat menjalani hidup sebagai alat untuk memuliakan Allah. Bila setiap pikiran kita, setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, setiap action yang kita ambil, kita lakukan supaya Kristus dimuliakan, supaya Allah ditinggikan. Saudara sekalian, Johann Sebastian Bach, seorang komponis yang pasti saudara dan saya sudah tahu, setiap kali membuat lagu-lagu selalu mengakhiri karyanya di atas kertas itu, baik karya itu merupakan pesanan dari gereja maupun dari kerajaan, selalu dia menorehkan dua inisial. Yang pertama JBS dan yang kedua SDG. Saudara tahu JBS? Yang pertama JBS inisial yang merupakan singkatan dari namanya Johann Sebastian Bach. Saudara tahu yang kedua SDG? SDG adalah inisial dari Soli Deo Gloria, yang artinya to the glory of God alone. Seorang komponis besar, setiap kali mengarang karya-karya yang bagus, setiap kali selesai bekerja, selalu dia menuliskan SDG, Soli Deo Gloria. Memang manusia diciptakan untuk mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara sekalian, jujur, rekaman ini adalah rekaman yang kedua, di mana semalam saya merekam khotbah yang sama. Tetapi semalam saya memberi contoh tentang Rafi Zakaria yang sedang menderita kanker. Pada waktu saya pulang ke rumah, saya mendapat berita bahwa Rafi Zacharias telah meninggal dunia. Karena itu hari ini saya mengulang atau merekam ulang khotbah saya. Siapakah Rafi Zacharias? Rafi Zacharias seorang pendiri dari Rafi Zacharias International Ministry. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar Injil, memberitakan Injil kepada semua lapisan manusia. Dia telah membawa Injil, memberitakan Injil kepada banyak orang selama umur hidupnya. Saudara sekalian, hanya dalam waktu 2 bulan sejak dia didiagnosa kena kanker, beliau wafat kemarin malam dalam usia 74 tahun. Walaupun kita sedih saudara sekalian, karena sebagai hamba-hamba Tuhan kita banyak membaca bukunya, dan apa yang dikerjakan sungguh luar biasa. Dia bisa memberitakan Injil saudara sekalian di antara kepada orang-orang yang pandai, yang sulit diinjili. Dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, kepada orang-orang dari agama lain saudara sekalian. Dia adalah pembela kekristenan terhadap serangan-serangan orang-orang ateis dan sekularisme. Dan dia adalah salah satu pengkhotbah besar yang berbicara kepada para pemimpin-pemimpin dunia. Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan yang suka dengan buku-bukunya, kita merasa banyak kehilangan. Dia menjadi pilar kekristenan di tengah zamannya ingin menggoyah iman Kristen dan meragukan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Dia berdiri menantang zaman. Hanya 2 bulan sejak dia didiagnosa menderita kanker, hidupnya kemudian menjadi semakin lemah, dan akhirnya semalam dia meninggal dunia. Saudara sekalian, inilah tweet terakhir sebelum dia meninggal. Tweetnya ditulis kira-kira 3 hari sebelum dia meninggal. Dia menulis begini: "The story of the gospel is the story of eternal life.
My life is unique and will endure eternally in God's presence. I will never be no more. I will never be lost because I will be with the one who saves me. Cerita tentang Injil adalah cerita tentang hidup yang kekal. Kehidupanku itu unik. Aku akan terus selamanya bersama dengan Allah. Tidak ada lagi istilah no more atau memang saya tidak ada lagi di sini. Tapi saya tidak hilang karena saya akan bersama dengan Dia yang telah menebus hidupku. Saudara sekalian, memang Dia hidup demikian panjang, tapi yang penting dari semuanya, umur yang Tuhan percayakan kepada Dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Dia berkeliling seluruh dunia untuk memberitakan Injil, berhadapan dengan orang-orang yang menentang Alkitab, berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya akan Allah yang hidup. Dia berusaha dengan kasih, dengan hati yang terbuka, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa percaya Tuhan. Kekristenan hari ini kehilangan Ravi Zakaria, seorang pilar kekristenan yang luar biasa. Saudara sekalian, biarlah kita boleh mencontoh bukan hanya Ravi, tetapi juga Paulus. Bagaimana menggunakan hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara saya dan kita tidak pernah tahu berapa lama Tuhan kasih kita umur kehidupan. Jikalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari saudara sekalian, kita hidup bagi Tuhan. Gunakan waktu saudara, gunakan keuangan saudara, gunakan kepandaian saudara, gunakan hobi saudara, supaya melaluinya Kristus dimuliakan. Saudara sekalian, memang hanya Allah yang patut dimuliakan, karena Dia hanya Allah lah yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Hanya Allah yang patut dimuliakan karena Allah terus bekerja menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Dan memang hanya Allah yang patut dimuliakan karena memang kita diselamatkan supaya kita hidup kembali memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Firman ini meneguhkan iman kami, keyakinan dan kesadaran bahwa Allah itu ada dan patut kami muliakan. Karena keselamatan yang kami punya berasal dari Tuhan. Dan Allah terus bekerja menggenapi rencananya. Karena itu Tuhan, biarlah seumur hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh hidup seturut dengan rencanamu, yaitu supaya Kristus dimuliakan, Allah ditinggikan di tengah dunia melalui kehidupan, pekerjaan, dan kesaksian kami. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Australia, gereja Indonesia. Biarlah di masa pandemik ini kami boleh terus bekerja memberitakan Injil, karena Allah yang kami kenal adalah Allah yang terus bekerja dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Karena itu Tuhan, kuatkanlah gereja-gereja, khususnya kuatkanlah HIPC Tuhan, supaya kami boleh bersatu terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja ini, walaupun sementara kami terpisah-pisah. Berkati majelis gereja untuk bisa menyatukan derap langkah seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang menghadapi pergumulan ekonomi karena pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan menolong mereka, menjaga mereka, dan biarlah anugerah Tuhan sustain mereka, menjaga dan menopang mereka, supaya mereka tidak meragukan kesetiaan dan cinta Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, khususnya Pendeta Haryanto. Tuhan, tolong jamah, sempurnakanlah proses pengobatannya, sempurnakanlah kemampuan dokter yang merawatnya, supaya di masa-masa tenang, masa-masa sabbatical ini, saudara sekalian, hamba-Mu boleh disembuhkan, dan kemudian boleh bersama-sama kami melayani Tuhan, Kristus dimuliakan. Kami serahkan minggu yang baru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, supaya hidup kami yang Tuhan percayakan, kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan.
Biarlah hanya Kristus yang dimuliakan dan Allah ditinggikan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perbuat, biarlah semuanya kembali bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kini waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan ayat persembahan diambil dari kitab Roma pasal yang 11 ayat 34 sampai 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, berkat, anugerahmu yang telah Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Kau berkati, Kau sucikan, Kau kuduskan benda-benda mati ini Tuhan, supaya bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, juga kekuasaan-Mu saja Tuhan. Ini semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Warta Jemaat pada pagi hari ini, tanggal 24 Mei 2020, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Yonatan Chandra. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan, berkat yang berlimpah di dalam pelayanan, juga di dalam keluarga. Dan mohon dukungan doa jemaat, seluruh jemaat untuk pemulihan kesehatan Pendeta Haryanto Rusli. Terima kasih, sekian Warta Jemaat, Tuhan memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan terimalah berkat. Kiranya anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sepanjang jalan Tuhan memberkati. Amin. Oh, siap.